akan saya lanjutkan, yaitu jurnal kedua. Jurnal kedua berjudul Pengaruh Toilet Training Media Balon dengan Teknik Modeling terhadap Bina Diri, BAB, dan BAK Anak Down Syndrome. Sumber jurnal ini dari Jurnal Pendidikan Kebutuhan Khusus. Tahun jurnal ini diterbitkan yaitu tahun 2020, edisi volume 4 nomor 2. Penulisnya yaitu Radina, reviewer saya sendiri Regina Dipena Putri NPM 176. Tanggal review saya yaitu tanggal 6 November 2021. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengembangkan teknik modeling pembelajaran keterampilan bina diri pada anak Down syndrome dengan toilet training media balon sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa Down syndrome. Subjek dalam penelitian ini yaitu anak dengan hambatan intelektual Down syndrome. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian SSR, teknik pengumpulan data dengan observasi langsung, dokumentasi, serta wawancara. Dari penelitian jurnal ini didapati hasil penelitian yang telah dilakukan pada anak Down syndrome pada kegiatan toilet training dalam melakukan BAK dan AB melalui pendekatan analisis tugas efektif untuk diajarkan pada anak. Hal ini terbukti pada hasil pengamatan pertama, yaitu kemampuan toilet training dalam melakukan buang air kecil pada kondisi baseline A tidak stabil karena bisa dilihat pada pengamatan pertama sampai ke 4 skor yang didapat pada anak yaitu 12,5%. Kemudian pengamatan kelima meningkat menjadi 25% dan pengamatan ke-6 sampai ke-8 meningkat lagi 37,5%. Data mendatar. Dengan data mendatar, dari 8 kali pengamatan yang konsisten tentang data yang diperoleh yaitu 37,5 sampai yang diperoleh 37,5. Pada kondisi intervensi B, kemampuan anak juga tidak stabil karena bisa dilihat jumlah skor yang didapat anak yaitu pada pengamatan ke-9 sebesar 80,76%. Pengamatan 10 sampai pengamatan ke-11 84 sampai 61%. Kemudian pengamatan ke-12 hingga pengamatan ke-14 88,46% dan pengamatan ke-15 pengamatan terakhir didapati dengan skor sempurna yaitu 100%. Baik, di sini saya akan mereview jurnal yang saya ambil. Di sini saya mengambil judul Efektivitas Modifikasi Perilaku pada Anak dengan Retardasi Mental dan DBD atau Destructive Behavior Disorder. Nah, sumber dari ini adalah jurnal psikologi pada tahun 2019 dengan penulis yaitu Eliana Dwi Farisandi dan juga Nurul Hartini. Reviewer Priscari Andana Karnabudi NIM 15/12/0087. Jurnal ini direview pada tanggal 6 November 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar efektivitas modifikasi perilaku pada anak yang mengalami retardasi mental. Kemudian subjek, studi kasus ini memfokuskan pada anak usia 10 tahun yang mengalami retardasi mental ringan dan disruptive behavior disorder atau DBD. Nah, metode yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif yakni studi kasus. Hasil penelitian. Nah, hasil penelitian adalah intervensi pada anak retardasi mental dengan komorbid gangguan perilaku bermasalah dengan menggunakan modifikasi perilaku kombinasi antara token ekonomi dan respon cost secara umum dapat mengurangi perilaku yang tidak diinginkan dan meningkatkan perilaku yang diinginkan. Terdapat 4 target perilaku yang ingin diubah, yakni mengikuti perintah, mengatakan maaf, tidak berteriak, dan tidak memukul. Saat ini subjek lebih mampu untuk mengikuti perintah, mengurangi frekuensi berteriak, serta memukul. Namun, subjek belum bisa untuk mengatakan maaf ketika subjek melakukan kesalahan. Dibutuhkan perhatian dari pendamping, pembina, serta orang tua untuk mengoptimalkan hasil dari intervensi ini. Perhatian merupakan reinforcement positif bagi subjek untuk mempertahankan perilaku baik yang terbentuk. Selain itu, dibutuhkan contoh langsung dari pendamping, pembina, serta orang tua untuk membentuk perilaku baik yang belum
terbentuk, yaitu meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Jurnal keempat, judul Interaksi Sosial Anak Down Syndrome dengan Lingkungan Sosial atau Anak Down Syndrome yang bersekolah di SLB Puspa Suryakanti di Bandung. Sumber jurnal yaitu Jurnal Psikologi tahun bulan Juli 2017, Vol 4 nomor 2. Penulis Renawati Rudi Saprudin Darwis sama Heri Wibowo. Direview oleh Lingga Arlian 151 dengan NIM 15120000201. Direview pada tanggal 6 November 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana interaksi anak Down syndrome di lingkungan sekolah. Subjek, murid yang ada di sekolah SLB Puspa Suryakanti di Bandung. Metode yang akan dilaksanakan pada penelitian adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah anak penyandang Down syndrome memiliki resiko lebih tinggi akan masalah kesehatan dibandingkan dengan anak-anak normal. Beberapa masalah yang erat kaitannya dengan anak-anak ini adalah kelainan jantung, kepekaan terhadap infeksi pada mata maupun kelainan pada bentuk otak. Semua Down syndrome mempunyai keterbelakangan yang berbeda skalanya, namun tidak tertutup kemungkinan akan timbulnya satu kekuatan atau kelebihan bakat pada setiap individu. Anak-anak Down syndrome juga dapat belajar duduk, berjalan, berbicara, bermain, dan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya, namun tentu lebih lambat daripada anak-anak yang bukan penyandang Down syndrome. Tempat berlangsungnya macam-macam interaksi sosial antara berbagai kelompok peserta peranatanya dengan simbol dan nilai serta norma yang sudah mapan, serta terkait dengan lingkungan alam dan lingkungan binaan atau buatan atau tata ruang. Selanjutnya, jurnal kelima, judul Intervensi Guru dalam Mengajarkan Daily Living Skill pada Anak Down Syndrome. Sumbernya dari Jurnal Pendidikan Anak di tahun 2020, volume 6, nomor 1, halaman 41 sampai 54. Ditulis oleh Konita Faizatul Fitriah, direview oleh saya sendiri Tasya Faradis dengan NIM 186. Direview pada tanggal 7 November 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan intervensi guru dalam mengajarkan daily living skill di masa di TK atau Taman Kanak-kanak Ceria Demangan. Subjek dari penelitian ini adalah 2 peserta didik yang mengalami disabilitas Down syndrome. Metode dari penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus. Penelitian ini dimulai dengan observasi terhadap intervensi yang dilakukan oleh guru. Selanjutnya, pemilih subjek dengan purposive sampling agar mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian. Lalu ada hasil penelitian, yaitu berdasarkan hasil evaluasi dengan catatan anekdot pada anak. Intervensi individu yang diterapkan ini dapat dikatakan berhasil. Pada saat anak pertama masuk ke sekolah, anak masih dibantu melakukan kegiatan kesehariannya, seperti melepas atau memakai sepatu, membersihkan mainan, mengancingkan baju, dan rutinitas keseharian lainnya. Namun setelah mengikuti pembelajaran di sekolah dan diberikan intervensi individu oleh guru, anak sudah dapat melakukan aktivitas kesehariannya dengan mandiri. Keberhasilan ini didapat dengan intervensi individu yang secara rutin dilaksanakan dari anak berangkat sampai pulang sekolah. Intervensi individu memerlukan waktu yang cukup lama untuk meningkatkan kemampuan daily living skills pada anak Down syndrome. Agar anak terbiasa, lalu timbul kesadaran diri untuk melakukan aktivitas dengan mandiri. Dibutuhkan juga waktu yang cukup lama untuk memberikan pemahaman kepada anak. Intervensi individu yang dilakukan secara kontinu membuat anak memahami nilai-nilai kemandirian serta mampu melaksanakan aktivitas daily living seperti teman normal lainnya. Berdasarkan hasil wawancara,
Hasil dari intervensi kelompok yang berbentuk pemberian tugas adalah anak mampu berpartisipasi aktif dan mampu melakukan stimulasi-stimulasi yang diberikan oleh guru. Namun ketika tidak berada pada suasana hati yang baik, anak melakukan penolakan terhadap instruksi atau tugas yang diberikan oleh guru dengan ucapan tidak usah, atau no, 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 sambil menunjukkan jari telunjuknya, ataupun dengan cara menangis. Ketika hal tersebut terjadi, maka asisten guru perlu memberikan dukungan yang lebih agar anak mau mengikuti program. Anak diajak bermain di luar kelas, bernyanyi, bermain Lego, atau puzzle. Saat suasana hati anak membaik, anak dapat mengikuti program dan melakukan tugas serta instruksi dari guru. Dalam intervensi kelompok anak Down syndrome, lebih termotivasi untuk belajar karena dapat berinteraksi langsung dengan teman yang lainnya. Anak mampu untuk mengamati teman-temannya. Ketika sedang menjadi pemimpin dalam kelas, ia mampu mengatur barisan dan teman-teman lainnya agar kelas menjadi lebih tenang. Namun, masih membutuhkan guru untuk menjadi sebuah penengah. Terkadang anak normal yang lain kurang memahami apa yang diucapkan oleh anak Down syndrome tersebut. Baik, dari serangkaian yang telah kami jelaskan, di sini saya menarik sebuah kesimpulan bahwa retardasi mental adalah penurunan fungsi intelektual yang menyeluruh secara bermakna dan secara langsung, sehingga menyebabkan gangguan adaptasi sosial dan bermanifestasi selama masa perkembangan. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh American Association of Mental Deficient atau AAMD, yang membuat definisi retardasi mental yang kemudian direvisi oleh Hick-Haber pada tahun 1961, bahwa retardasi mental sebagai suatu penurunan fungsi intelektual secara menyeluruh yang terjadi pada masa perkembangan dan dihubungkan dengan gangguan adaptasi sosial. Selain itu, menurut PPDGC 3, retardasi mental adalah suatu keadaan perkembangan mental yang terhenti atau tidak lengkap, yang ditandai oleh adanya beda keterampilan selama masa perkembangan, sehingga berpengaruh pada semua tingkat intelijensi seperti kemampuan kognitif, bahasa, motorik, dan sosialnya. Sedangkan Down syndrome sendiri merupakan suatu keterbelakangan mental yang mengalami defisit intelektual dan defisit gangguan fungsi adaptif dengan efek akan menurunnya keterampilan konseptual, keterampilan sosial, dan juga keterampilan praktis. Anak dengan penyakit Down syndrome ini akan memiliki kebutuhan khusus yang berbeda dari anak-anak normal, terutama pada aspek fisik, psikologis, dan sosial. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok 3. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.